adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Kakak mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan kreativitasnya di minggu lalu. Kreativitas adik-adik keren-keren banget. Adik-adik, minggu kita hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan tema minggu kepedulian terhadap disabilitas. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau mengundang adik-adik untuk berdoa. Mari lipat tangannya, ditundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat penyertaan Bapa dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu dan kami memulai ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah kami dengan ceria, dengan bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita mulai ibadahnya adik-adik. Adik-adik, siapa yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita hari ini? Saya. Nah, untuk menambah semangat adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mau mengajak adik-adik semua mengangkat satu lagu pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Nah, nyanyinya harus dengan penuh semangat ya. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Yosi. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa untuk memulai dan membimbing kita supaya kita mampu memahami firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dalam ibadah hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau mau memberkati kami dan juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikannya. Terima kasih ya Tuhan, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Nah adik-adik, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Siapa di sini yang penasaran? Apa sih isi firman Tuhan? Saya. Nah, untuk itu kakak mengundang dua teman kakak yang bernama Jono dan Joni. Nah, adik-adik, kakak mengundang Jono dan Joni supaya adik-adik mendengarkan cerita Jono dan Joni tentang berhikmat dan taat kepada orang tua. Mari kita sama-sama mendengarkan dan menyaksikan cerita Jono dan Joni. Suatu hari,
Jono dan Joni berjalan bersama di tengah hutan mencari pohon yang berisi pesan Mama dan Papa. Lihat Jono, kita menemukan pesan Mama dan Papa. Tapi apa arti pesan ini? Sudahlah Joni, lupakan saja. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa isi pesan Mama dan Papa Jono dan Joni? Ya, betul sekali, membangun rumah. Dan mereka pun menemukan lokasi yang tepat. Lihat batu ini Jono, sama seperti yang Mama Papa pesankan. Mari membangun rumah di atas batu ini. Joni, rumahmu tinggi sekali. Di bawah sini saja, di tanah berpasir dan dekat dengan sungai. Lebih nyaman untuk membangun rumah. Jono dan Joni bekerja keras, pantang menyerah, membangun rumah di tempat yang sudah mereka pilih masing-masing. Pagi berlalu, malam pun datang. Rumah Jono dan Joni masih tetap bertahan. Namun, suatu hari datanglah angin kencang yang membawa awan gelap disertai hujan yang sangat deras. Sungai yang berada di dekat rumah Jono dan Joni mulai penuh dan akhirnya terjadilah banjir. Joni tersenyum karena dia telah mengikuti pesan orang tuanya. Sedangkan Jono mulai merasa panik. Oh tidak, rumahku rusak. Aku harus tidur di mana? Mama, Papa, maaf aku tidak taat pada pesan kalian dulu. Nah adik-adik, siapa yang mau berbahagia seperti Joni atau yang bersedih seperti Jono? Pasti kita semua mau berbahagia seperti Joni. Caranya bagaimana Kak? Nah, seperti Joni dan juga Jono, mereka memilih pilihan masing-masing. Joni mematuhi perintah orang tuanya sehingga dia berbahagia dan rumahnya selamat dari bencana banjir. Sedangkan Jono, dia tidak mau mendengarkan perintah orang tuanya sehingga saat terjadi angin besar dan banjir, rumahnya hancur. Nah adik-adik, pasti kita semua mau berbahagia kan? Jadi adik-adik, mari kita semua berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, supaya kita diberi hikmat, salah satunya hikmat untuk dapat mematuhi perintah orang tua. Sekian firman Tuhan pada hari ini, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, Kak Paska mau bertanya, kalau duduk gimana? Kalau berdiri? Kalau berlari? Kalau berjalan? Kalau bersuka? Kalau berduka? Oke, sekarang Kak Paska mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi Jalan serta Yesus. Nah, untuk menyanyikan lagu ini kita akan buat gerakan. Nah, untuk buat gerakannya Kak Paska nggak akan sendirian. Kak Paska mau mengundang Kak Dayana dan Kak Audrey. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, tadi kita di awal sudah bernyanyi, kita juga sudah melihat kreativitas adik-adik minggu lalu, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan.
dan kita tadi sudah bernyanyi kembali. Sekarang ibadah kita telah selesai. Sebelum kakak menutup ibadah kita pada hari Minggu ini, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini dari tanggal 21 September sampai dengan 27 September. Nah, yang berulang tahun ada Alicia Riris Siboro yang berulang tahun ke-6, dan ada juga Dina Maharani Marbun yang berulang tahun ke-5. Nah, ada juga adik-adik mungkin yang masih berulang tahun yang belum kakak sebutkan namanya. Selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Semoga selalu senantiasa diberkati oleh Tuhan dan panjang umur. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Gimana adik-adik sikap berdoa? Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu sampai saat ini. Tuhan, kami sudah selesai beribadah, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini ada teman kami yang berulang tahun, kiranya Engkau memberkati mereka dan memberikan mereka senantiasa panjang umur dan kesehatan. Begitu juga dengan kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan memberikan kami kesehatan agar terhindar dari virus-virus corona. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati mungkin teman kami ada yang sedang lemah tubuh, kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Inilah doa yang dapat kami panjatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada hari Minggu ini sudah selesai. Amang Pendeta, Sintua, Inang, kakak, dan abang mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu kami, dan juga selamat hari Minggu untuk para orang tua kami yang senantiasa selalu membimbing adik-adik kami untuk menyaksikan video sekolah minggu setiap minggunya. Nah, untuk para orang tua kami ataupun adik-adik kami yang mau mengumpulkan persembahan untuk minggu ini dapat dikirimkan ke nomor rekening setelah video berikut ini. Nah, ibadah kita sudah selesai ya adik-adik. Sampai jumpa lagi di ibadah kita minggu depan. Bye-bye adik-adik. Ya. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang di sini Abang ingin menyampaikan kreativitas pada pagi hari ini buat minggu ini nih adik-adik. Nah, Abang ingin membuat yaitu bunga yang di tengahnya adalah bunga love ya, bisa dibilang bunga love ya. Nanti di situ ada penyampaian pesan sesuai dengan cerita Alkitab tadi. Nah, ini adik-adik, kakak abang udah siapin kertas origami ya, double tip, terus gunting, spidol. Abang di sini menyiapkan sumpit. Di sini bisa sumpit, bisa lidi, dan apapun itu bisa. Yang penting dia bisa nempel ke bunganya nanti. Terus sama terakhir adalah kertas putih ya. Kertas putihnya ini abang taruh di bawah dulu supaya nggak terlalu banyak di meja ini adik-adik ya. Nah, sekarang ini kertas origaminya abang bisa pakai, bisa adik-adik bisa pakai di rumah dengan warna apapun. Karena abang sukanya warna apa ya kira-kira ya? Nah, biar cerah biru kali ya adik-adik ya. Abang pakai warna biru ya adik-adik. Nah, tahap pertama yaitu kita lipat ya, kita lipat ke dalam. Kita lipat membentuk segitiga ya. Bentuk segitiga seperti ini adik-adik ya. Nah, kemudian lipat lagi ke dalam ya, lipat lagi ke dalam seperti ini adik-adik ya.
Nah, sekarang kedua ini lipat lagi ke dalam sini. Ya, lipat lagi ke dalam sini adik-adik. Setelah ada lipat lagi ke sini, yang satu ini lipat lagi ke dalam sini. Nah, dia udah jadi adik-adik seperti ini, adik-adik kecil seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah, ini kan ada dua lagi nih, tuh ada dua lagi ya. Oke, nah ini lipat ke dalam sini adik-adik, lipat kayak membentuk apa nih ya, seperti pesawat kayaknya ya, seperti ini adik-adik. Nah, jadi kan seperti ini tuh ke pesawat tuh bentuknya tuh ya kan, tapi kita ambil begini, ambil seperti ini. Nah, sekarang kita gunting bagian ininya, segitiga kecilnya di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah itu adik-adik, langkah selanjutnya adalah menggunting ke arah seperti ini adik-adik ya. Oke, nih kasih contoh. Guntingnya nggak usah terlalu banyak-banyak karena nanti bunganya akan jadi kecil, jadi guntingnya ya kira-kira sepotongan inilah ya, kira-kira sepotongan ini. Habis itu tinggal kita buka, set, jadi deh ya bunganya. Setelah bunganya kita taruh dulu ya bunganya ya, kita singkirin dulu nih yang ada di sini biar nggak full, biar adik-adik bisa lihat gimana cara pembuatannya. Nah ya, sekarang yang kedua adalah membuat love-nya dari kertas HVS ini adik-adik. Caranya adik-adik pasti tahu lah ya buatnya, karena nanti adik-adik juga akan bisa dibantu oleh orang tuanya ya. Sama kelas kecil bisa wajib banget tuh dibantu orang tuanya ya untuk membuat kreativitas ini. Oke, karena ya bahannya ada gunting tadi ya. Membuat kita sekarang ngebuat bentuk love. Nah, nggak usah gede-gede adik-adik, sesuaiin sama bunga besaran bunganya. Oke, seperti abang sebesar ini buat love-nya sudah dibuat ya. Sekarang kita taruh. Sekarang adik-adik bisa menulis pesan apa yang akan disampaikan untuk orang-orang yang kiranya membutuhkan. Nah, adik-adik di sini bisa menulis kata-kata semangat kepada semua orang yang ya entah itu yang sedang bekerja di masa-masa seperti ini atau apapun itu. Misalkan abang ya, Bang Edgar bisa tulis nama, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, semangat dan Yesus memberkati ya. Nah, abang menulis pesannya seperti ini. Adik-adik terserah pesannya mau seperti apa, bisa dengan misalnya kayak abang aku ingin pesannya itu kepada orang-orang yang membutuhkan, bisa bebas adik-adik mau bikin pesannya itu terserah, tapi kalau abang simpel aja seperti ini ya. Nah, bunga yang sudah kita buat tadi, yang abang udah buat tadi, sekarang kita tempel ke bunganya. Bisa menggunakan double tip atau lem yang lain, bisa kok adik-adik, tapi sebelum menempel ditulis dulu ya pesannya adik-adik ya. Oke. Nih, kita dibuat, tara, jelas seperti ini. Sekarang tinggal menempel ininya terakhir. Nempelnya terserah ya adik-adik pakai apa. Nah, mau gimana nih cara nempelnya? Oh ya gini. Oke. Dah.
pesan kepada orang-orang yang membutuhkan kira-kira seperti ini adik-adik ya, kreativitas minggu ini. Jangan lupa setelah sudah dibuat, ditulis ya namanya adik-adik ya di sini. Tulis namanya. Habis itu nanti difoto sama orang tuanya, papa sama mama ya. Difoto nanti kirim ke masing-masing di grup kelas masing-masing ya adik-adik ya. Kira-kira itu kreativitas yang sudah Abang sampaikan pada adik-adik dibuat ya untuk minggu ini. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.